Halo Pisces, hari ini saya akan membacakan percintaan untuk zodiak Pisces di akhir Juli 2026 ya, bagi yang berpasangan maupun yang single. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa pembacaan ini bersifat general atau umum, artinya energi yang ketarik adalah energi banyak orang. Jadi sesuaikan saja dengan kondisimu dan ambil yang resonate ya. Mari kita lihat percintaan zodiak Pisces di akhir Juli 2026 bagi yang berpasangan maupun yang single. Bottom of the deck-nya ada Nine of Pentacle. Kelihatan nggak? Kita punya kartu Four of Wands, Five of Swords, Seven of Swords, Two of Wands, dan Three of Pentacle. Ada Four of Wands dan Three of Pentacle di sini. Ada potensi kestabilan, kenyamanan, dan keinginan untuk membangun sesuatu yang solid ya bersama orang lain. Kamu ingin hubungan yang harmonis, aman, dan punya kerjasama yang seimbang. Three of Pentacle ini menekankan pentingnya komunikasi ya, kompromi, dan saling menghargai. Jika sebuah hubungan ingin berhasil, perlu ada usaha dua arah ya yang seimbang. Kemudian apa sih tantangan yang perlu diwaspadai ya oleh Pisces ya di akhir Juli nanti? Tantangannya adalah Five of Swords dan Seven of Swords. Adanya konflik ego, ada potensi ketegangan ya, adu argumen atau perasaan ingin menang sendiri di sini. Hati-hati ya agar tidak terjebak dalam perdebatan yang hanya melukai satu sama lain demi membuktikan siapa yang benar. Kemudian Seven of Swords, ada energi keraguan di sini. Ada rahasia atau ada rasa kurang percaya. Bisa jadi ada hal yang disembunyikan atau salah satu pihak dari kalian cenderung menghindar dari pembicaraan jujur ya karena takut berkonflik. Kemudian ada Two of Wands. Kamu berada di persimpangan jalan untuk menentukan arah ke depan. Apakah akan terus melangkah dengan pola yang sama atau membuat keputusan tegas untuk merencanakan masa depan hubungan yang lebih sehat. Energi bottom of the deck di sini ada Nine of Pentacle, mengingatkan ya bahwa kebahagiaan, kemandirian, dan rasa berharga dalam diri kamu adalah kunci utama. Baik saat berpasangan maupun sendiri, kamu harus tetap memiliki standar yang tinggi dan mencintai diri kamu sendiri secara utuh. Untuk Pisces yang berpasangan, ada dinamika naik turun antara keinginan mempererat hubungan dengan gesekan ego serta komunikasi yang kurang terbuka di sini. Jangan biarkan masalah kecil memicu perang dingin ya atau sikap saling curiga. Jika ada hal yang mengganjal, bicarakan secara terbuka tanpa ada niat
untuk menjatuhkan pasangan. Evaluasi bersama ya, kemana arah hubungan ini akan dibawa. Kestabilan bisa dicapai jika kedua pihak mau bekerja sama sebagai tim, bukan sebagai musuh. Kemudian untuk Pisces yang single, kamu mungkin sedang tertarik membangun masa depan bersama seseorang di sini. Tapi ada rasa waspada atau rasa trauma dari masa lalu terkait ketidakjujuran dan konflik. Pisces single, nikmati masa kesendirian dan kemandirianmu ini ya. Jangan buru-buru membuka hati jika ada red flag atau tanda-tanda ketidakjujuran dan dari orang baru itu. Dan juga perhatikan baik-baik ya, siapa yang benar-benar siap bekerja sama untuk membangun hubungan yang seimbang denganmu, dan siapa yang hanya membawa drama atau ego, hanya main-main ya. Keputusan ada penuh di tanganmu ya, Pisces single. Oke, saya ingin klarifikasi untuk kartu 5 of Swords dan 7 of Swords bagi Pisces yang berpasangan di sini ya. Ada perang dingin atau sikap saling curiga, atau mungkin ada sesuatu yang mungkin Pisces akan alami. Pisces yang berpasangan, konflik yang mungkin terjadi ya adalah frustasi akibat investasi hubungan yang terasa tidak seimbang di sini. Kemudian diiringi adu argumen yang berulang yang dipicu oleh kebingungan atau pendapat masing-masing ya. Kalian terancam terjebak dalam perdebatan kecil yang melelahkan hanya karena belum jelas mau dibawa kemana arah hubungan kalian. Saran untuk Pisces, jangan berasumsi tentang apa yang dipikirkan pasangan ya. Duduk bersama dan jelaskan apa yang sebenarnya diinginkan. Hentikan adu argumen sepele yang membuang energi. Evaluasi perkembangan hubungan secara objektif ya, tanpa terburu-buru mengambil keputusan emosional saat sedang lelah. Begitu Pisces yang berpasangan ya. Konflik yang akan kalian hadapi nanti adalah gesekan ego. Lalu kita lihat untuk Pisces yang single. Untuk Pisces yang single, mungkin kamu sedang dealing dengan seseorang di sini ya. Kita lihat seseorang itu seperti apa. Pisces single, orang yang sedang dealing dengan kalian adalah seseorang yang sebenarnya menyimpan perasaan suka dan ingin membangun hubungan yang seimbang dengan kamu ya. Tapi dia masih dibayangi oleh rasa trauma, rasa capek atau sikap acuh, sikap cuek
untuk membentengi dirinya sendiri ya, membentengi emosionalnya ya yang tinggi di sini. Mereka butuh waktu untuk benar-benar siap dan bisa menurunkan tembok pertahanannya itu. Jika hubungan ingin berlanjut dengan baik, prosesnya butuh kesabaran ya, tanpa perlu memaksakan ritme, supaya dia merasa cukup aman untuk membuka hati sepenuhnya ya. Pesan semesta untuk zodiak Pisces di akhir bulan Juli 2026. Pisces yang berpasangan, di energi ini menunjukkan bahwa tujuan utama hubunganmu adalah kenyamanan dan kedamaian jangka panjang ya. Jika belakangan ini ada gesekan atau adu argumen kecil ya, semesta mengingatkanmu untuk tidak membesarkan masalah sepele. Jadilah sosok yang bijak dan dewasa ya, seperti seorang raja ini. Daripada ikut terbawa emosi saat ada konflik, ambil alih kendali dengan kepala yang dingin. Ajak pasangan melihat pemandangan ya, melihat gambaran. Maksudnya itu gambaran dari hubungan kalian ya, bukan pemandangan yang ada di gunung, sawah, dan lautan, tapi untuk melihat gambaran dari hubungan kalian, bukan terjebak pada siapa yang benar atau yang salah. Jadi kalian itu harus punya pandangan, punya gambaran ya, gambaran untuk hubungan kalian ke depannya gitu. Kemudian untuk Pisces yang single di sini, semesta mengingatkan ya bahwa kamu adalah seorang raja dalam hidupmu sendiri ya. Kamu punya daya tarik, ambisi, dan punya hak penuh untuk memilih siapa yang layak masuk ke dalam hidupmu. Jika ada orang-orang baru yang mendekat, tapi hanya membawa keraguan, ya, membawa perasaan yang mencurigakan, atau ada drama-drama yang membuat kamu muak di sini, abaikan saja ya. Semesta ingin kamu fokus pada kestabilan pribadi, karir, dan keluarga. Ketika kamu sudah stabil dan tahu nilai diri kamu, kamu hanya akan menarik orang yang siap membangun masa depan yang sama solidnya ya di sini. Kemudian apa pesan oracle untuk hubungan kalian bagi yang berpasangan maupun yang single? Pesan oracle untuk Pisces di akhir Juli 2026. Let your friends help you. Ask for and accept support from others. Okay. Soulmate. Yes, this is your soulmate. Let your friends help you. Kartu ini
mengingatkanmu ya, bahwa kamu itu tidak harus menanggung semua beban emosional, keraguan, atau kebingungan ini sendirian. Saat pikiranmu penuh dengan asumsi atau kelelahan mental, saran dari teman dekat, keluarga, atau support system yang netral ya akan sangat membantumu di sini. Melihat situasi dengan lebih jernih dan nyata ya. Jangan ragu untuk terbuka dan menerima bantuan dari mereka. Kemudian dari kartu yang ini, soulmate. Yes, this is your soulmate. Kartu ini menegaskan ya adanya ikatan emosional atau jiwa yang sangat kuat dan nyata di sini. Soulmate itu tidak selalu berarti hubungan yang tanpa masalah ya. Kadang soulmate hadir untuk saling mencerminkan sisi diri yang perlu disembuhkan, dipahami, dan dipelajari bersama. Rasa ikatan atau keharmonisan yang kalian rasakan itu nyata dan berharga untuk diperjuangkan ya. Kedua kartu ini memberikan pesan yang cukup logis. Rasa tertarik, koneksi, atau potensi masa depan yang dirasakan adalah nyata. Karena ini, soulmate adalah landasan emosional yang bernilai tinggi di dalam situasi ini. Kemudian, baik dalam menghadapi keraguan, konflik ego, maupun proses penyembuhan diri ya, kamu butuh support system di sini. Teman-temanmu bisa jadi tempat bersandar, memberi pandangan yang objektif, atau sekedar membantumu meredakan stres agar kamu tidak mengambil keputusan secara buru-buru ya, atau terlalu defensif di sini. Baiklah, jadi Pisces ya, akhir bulan Juli nanti kesimpulan dari pembacaan kita ya untuk percintaan kalian yang berpasangan maupun yang single. Akhir Juli nanti adalah momen untuk berhentiin drama dan fokus pada stabilitas. Untuk yang berpasangan, kalau ada masalah, duduk bareng pasangan, ngobrol baik-baik, jangan dipendam atau malah nyindir-nyindir ya. Fokus ke masa depan yang adem dan stabil. Jangan merusak hubungan yang sudah dibangun capek-capek hanya gara-gara emosi sesaat. Kemudian buat yang single, kamu berharga banget. Kalau ada orang baru yang datang tapi cuma bawa drama, ribet, atau gak jelas, mending mundur yang cantik ya. Kalau lagi dealing sama seseorang, paham kalau dia mungkin masih butuh waktu, butuh heal dari masa lalunya ya. Jangan dipaksa, jalanin santai aja ya. Buat kalian Pisces, kalau lagi pusing atau bingung, cerita ke teman dekat. Mereka bisa bantu kamu melihat masalah dengan lebih jernih ya. Kamu yang pegang kendali atas kebahagiaanmu sendiri. Pilih ketenangan di atas drama. Terima kasih Pisces. Semoga kalian bertemu hal-hal positif di akhir bulan Juli nanti ya. Terima kasih. Bye-bye.